Tapi kenapa Marjan yang paling diingat? Karena mereka brandnya adalah menyentuh secara emosional. Ingat puasa, ingatnya Marjan. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku, Adwin Rahmanto, CMO dari Entrepreneurs.id dan juga Pipematic. Dan kali ini aku akan bahas sesuatu yang banyak ditanyain sama teman-teman dan terutama terkait tentang brand nih. Kenapa? Karena saat ini banyak sekali orang-orang yang ingin memulai bisnis tapi bingung gimana langkah membangun brand. Dan seperti yang teman-teman tahu, bahwa kalau misalnya kita mau membangun sebuah bisnis tanpa membangun brand, itu kan biasanya berakhir di perang harga, bener nggak? Murah-murahan, banting-bantingan harga. Nah, supaya itu tidak terjadi, kita harus bangun yang namanya sebuah brand. Nah, ini kita coba lihat pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman terkait tentang membangun brand. Nah, pertanyaan pertama itu adalah, apa itu brand story? Jadi, brand story itu adalah membawa pesan brand yang kita bangun. Brand yang kita bangun ini membawa pesan apa? Sehingga orang-orang tuh tertarik dan akhirnya mau mencoba produk yang kita tawarkan karena ada story di belakangnya. Kebayang ya teman-teman? Jadi, ketika teman-teman membangun sebuah brand, coba teman-teman buat alasan kenapa sih teman-teman membangun brand tersebut dan teman-teman sajikan dalam bentuk konten, dalam bentuk video, gambar, tulisan, sehingga pesan yang ingin teman-teman sampaikan melalui brand teman-teman tersebut bisa sampai ke audiensnya teman-teman. Nah, kita masuk ke pertanyaan kedua. Kenapa harus menggunakan brand story? Jadi ketika teman-teman ingin bangun sebuah brand, sebenarnya ada dua atribut brand yang perlu teman-teman bangun. Yaitu atribut yang pertama itu adalah atribut rasional dan yang kedua adalah atribut emosional. Atribut rasional itu adalah fitur-fitur yang disajikan dalam brand teman-teman. Contoh misalnya teman-teman ketika berjualan sebuah produk fashion misalnya, teman-teman biasanya menggunakan bahan apa sih? Kainnya, terus jahitannya seperti apa, kualitas bahannya seperti apa, ukuran bajunya, size-nya, desainnya seperti apa. Itu adalah rasional value-nya, atribut rasional dari brand yang ingin teman-teman bangun. Fitur-fitur dan manfaat yang ada di dalam produk teman-teman. Tapi yang kedua, ada yang namanya emotional value. Emotional value itu adalah hal apa yang teman-teman sentuh dari sisi emosional si konsumen. Ini kan bentar lagi masuk bulan Ramadan nih, bulan puasa. Itu biasanya teman-teman pasti sering teringat iklan dari produk sirup Marjan. Itu kayaknya udah terngiang-ngiang banget tuh. Kenapa? Karena memang secara brand story itu kayaknya Marjan tuh kuat banget bahwa minuman atau sajian yang pas menemani puasa saat buka puasa itu adalah sirup Marjan. Kenapa? Karena dari sisi secara emosional dia nyentuh banget. Dia selalu hadir, konten-kontennya itu selalu hadir lebih banyak ketika saat Ramadan atau sebelum Ramadan. Jadi orang tuh langsung terngiang-ngiang, wah ini secara emosional langsung kayak, oh pokoknya bulan puasa itu bulannya sirup Marjan aja. Itu adalah dari sisi emosionalnya. Jadi dari situ akhirnya brand kita lebih kena ke audiensnya. Kenapa? Karena dari sisi rasionalnya jelas kelihatan kayak sirup Marjan ya, jelas juga kelihatan kualitasnya, tapi dari sisi emosional juga kena. Kenapa? Karena langsung kayak relate gitu sama emosionalnya. Karena kalau boleh teman-teman bilang, sirup sekarang banyak banget, manis-manis semua, rasa-rasanya juga banyak. Tapi kenapa Marjan yang paling diingat? Karena mereka brandnya adalah menyentuh secara emosional. Ingat puasa, ingatnya Marjan. Bahkan tagline-tagline-nya kan juga menarik ya. Dengan minum Marjan itu membawa keceriaan. Bahkan campaign-campaign iklannya pun juga dengan sirup Marjan, keluarga lebih kumpul, lebih suasana lebih seru ketika buka puasa, terus lebih pengen ibadah lebih banyak gitu kan, campaign-campaign konten iklan seperti itu. Nah, itu menyentuh secara emosional. Dengan menyentuh secara emosional, itu brand jadi lebih mudah jualan. Kenapa? Karena orang sudah tersentuh secara emosinya dibanding hanya secara rasionalnya. Nah, jadi poin pentingnya adalah tentang yang namanya brand story. Brand story itu adalah sebuah alur cerita dari brand yang kita bangun sehingga pesan yang kita sampaikan tuh nyampe ke audiens kita. Sebagai contohnya tadi, sirup Marjan tadi, ini aku senang banget sirup Marjan. Kenapa? Karena sekarang ini udah mulai mau masuk Ramadan kan, itu iklannya mulai muncul tuh. Dan karena iklannya mulai muncul, biasanya kita langsung kayak apa ya? Langsung kayak terkena secara emosionalnya, langsung, wah ini bentar lagi Ramadan nih. Bahkan kalau misalnya kita lihat di minimarket itu kan udah mulai dijajarin tuh sirup-sirupnya, itu secara emosional udah langsung kesentuh. Kebayang sampai sini. Jadi dia bukan cuman hanya ngebangun dari sisi si rasional value-nya atau si kualitasnya, dia tetap jaga kualitasnya, rasanya, manisnya dan segala macam, tapi dia membawa story tadi. Ketika orang mau buka puasa itu yang diingat adalah Marjan. Bahkan nggak cuman itu, sampai akhirnya orang membawa bingkisan, parcel sekalipun itu diisi sama sirup Marjan. Saking melekatnya image Marjan itu dengan bulan puasa atau bulan Ramadan. Nah, itu adalah brand story yang dibangun oleh Marjan sehingga menyentuh sisi emosional dari konsumennya. Jadi, ketika orang tersentuh dari sisi emosionalnya dan dibuktikan dengan rasionalnya juga kualitasnya oke, itu bisa meningkatkan penjualan jauh berkali-kali lipat dibanding dengan brand-brand yang tidak membangun brand story di belakangnya.
So, itu adalah pertanyaan yang sudah kita jawab terkait dengan brand. Mudah-mudahan ini bisa jadi insight buat teman-teman. Dan kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan lainnya juga boleh, silakan teman-teman bisa di kolom komentar, bisa komen. Kalau misalnya mau ada pertanyaan seputar tentang marketing, digital marketing, atau yang lainnya. Dan nanti kita akan jawab di video-video selanjutnya. Aku Adin undur diri, sampai ketemu di video selanjutnya.